mari kita belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini belajar tentang Abraham dan Lot. Saudara, untuk kita belajar tentang Abraham dan Lot, mari kita belajar tentang dua hal penting. Ya, yang pertama, orang yang selalu bersama-sama dengan seseorang, ya, orang yang selalu bersama-sama dengan seseorang belum tentu, ya, perhatikan kalimat ini, belum tentu orang itu mau belajar atau terpengaruh dengan hidup orang itu, padahal bersama-sama. Nah, kita lihat Lot dan Abraham itu selalu bersama-sama. Tapi kenapa arah mereka bisa berbeda? Ya, ini konsep penting. Saya ulangi lagi, orang yang selalu bersama-sama belum tentu yang satu bisa mempengaruhi atau menulari yang lain, atau yang satu yang merasa kurang belum tentu mau belajar dari yang punya atau yang lebih. Nah, inilah hidup Abraham dan Lot. Kitab Kejadian menuliskan mereka dari awal berangkat meninggalkan Mesopotamia, perjalanan mereka menuju Kanaan, mereka selalu bersama-sama. Dan Abraham orang yang taat kepada Tuhan. Tiap hari Lot hidup bersama Abraham. Tiap hari loh saudara. Tapi aneh, Lot tidak ketularan sama sekali. Maka itu kita harus belajar akan hal ini. Nah, contoh ini ada dalam kehidupan murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita ambil 3 orang saja. Petrus, Yudas, Thomas. Ya, 3 orang ini. Saudara lihat, selama kurang lebih 3,5 tahun, Petrus, Thomas, Yudas juga yang lain-lain, tapi kita ambil 3 ini dulu. Mereka itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Coba renungkan, apakah Petrus, Yudas dan Thomas mendengar pengajaran yang berbeda? Apakah mereka dipimpin, dimentor oleh orang yang berbeda? Apakah mereka punya waktu-waktu khusus yang berbeda? Jawabannya tidak. Mereka selalu bersama-sama. Tuhan Yesus selalu mengajar bersama-sama. Dan firman atau pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, ya sama dengan semua 12 orang yang lain. Tapi kita melihat kenapa 3 orang ini bisa mempunyai arah hidup yang berbeda. Akhirnya Thomas jadi orang gak percaya. Yudas akhirnya bunuh diri. Saudara, ini loh yang kita harus jadi hal penting. Maafkan saya kalau saya harus ngomong ini, dan mudah-mudahan gak ada yang tersinggung. Tiap hari kita boleh belajar firman. Tiap hari kita boleh ikut Zoom, ya, melalui Facebook, Instagram, kita boleh belajar. Tergantung respon, tanggapan, motivasi, dan penerimaan kita. Nah, kalau kita melihat hidup Yudas, hidup Thomas, hidup Petrus, siapa yang salah? Jelas kita nggak akan menyalahkan Tuhan Yesus. Tapi itulah fakta, bahwa berjalan dengan Tuhan pun tiap hari belum tentu kita akan mengalami perubahan dalam hidup ini. Itu tergantung bagaimana respon, reaksi, motivasi kita mendengar firman Tuhan. Saudara, ini konsep penting dalam kehidupan kita. Maka itu tidak jaminan kita rajin mendengar firman, kita belajar firman. Maaf, tidak jaminan pasti kita akan dapat sesuatu. Tidak. Hal kedua yang nanti kita akan pelajari tentang Abraham dan Lot. Hatinya cenderung ke siapa?
Ya, kalau kita lihat akhir dari perjalanan mereka berdua dihadapkan pada satu pilihan. Nanti kita akan lihat. Nah, Abraham berkata sebagai om kepada kemenakan, ya udah, daripada gembala-gembala kita, pegawai-pegawai kita ribut terus, dah, kamu milih duluan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Saudara, Abraham luar biasa. Dia memberi kesempatan untuk yang lebih muda milih duluan. Itu luar biasa. Nah, dari pilihan itu kita mengenal isi hati dan motivasi Lot. Puji Tuhan, Alabama sudah hadir. Selamat pagi yang Alabama. Apa motivasi Lot? Uang, materi. Melihat kekayaan dunia ini. Nah, inilah dua hal yang kita akan pelajari dalam hidup kita, supaya kita tidak melakukan hal yang salah di antara dua pribadi yang tertulis di Alkitab ini, Abraham dan Lot. Maka itu kalau masih ada di antara kita memiliki motivasi yang lain dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus, apalagi motivasinya uang, dan uang, saudara harus hati-hati. Karena gampang sekali orang yang motivasinya uang selalu rasa takut kalau nggak punya uang, selalu rasa aman kalau uangnya banyak. Hati-hati, paling cepat iblis menarik orang itu. Uang dan posisi sama. Kita lihat contoh murid-murid Tuhan Yesus yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus, dan selama Tuhan Yesus mengajar tidak pernah ada yang gantikan, bahkan 2 jam saja enggak. Tuhan Yesus selalu mengajar sendiri. Tapi kenapa bisa muncul pribadi-pribadi yang berbeda? Ini yang kita harus tahu. Saudara, saya mau buktikan ya sebelum nanti kita melihat tentang Abraham dan Lot, supaya kita makin tahu. Bahaya sekali kalau motivasi kita belajar firman, mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah. Markus 16, ya, Markus 16 ayat yang ke-14 dan 15. Ini yang mengagetkan kita semua. Markus 16 ayat 14 dan 15. Saat-saat terakhir, nggak tahu kurang berapa menit, nggak sampai 1 jam, Tuhan Yesus akan naik kembali ke surga. Loh, tiba-tiba ini yang terjadi dengan mereka. Ya, Markus 16 ayat 14. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu karena Yudas sudah meninggal. Ketika mereka sedang makan, ya, perhatikan, ketika mereka sedang makan, dan Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan atau kekerasan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Saudara bisa bayangkan, ini kan mengerikan sekali. Lalu selama mereka dimuridkan oleh Tuhan Yesus, mereka itu mendengar apa, belajar tentang apa?
Saudara, kalau saya Tuhan Yesus, saya akan minta waktu untuk postpone, untuk mundur waktunya. Saya bilang, Papa, beri aku waktu sekian bulan lagi. Aku akan lanjutkan pemuritan untuk 11 orang ini. Nah, saudara bayangkan, sudah mau ditinggal. Berapa menit kemudian Tuhan Yesus harus meninggalkan mereka. Tapi mereka nggak percaya dan hatinya degil, hatinya keras. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus model saya akan minta waktu perpanjangan kepada Bapa di surga untuk memuridkan mereka. Karena sudah mau ditinggal, tidak percaya dan hati mereka keras. Kenapa bisa begitu? Lalu ayat 15, ini yang saya nggak percaya. Padahal Tuhan Yesus tahu, ini kalau ditinggal bahaya, ini pekerjaan Tuhan bisa kacau semua. Lalu saudara lihat ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada siapa? Kepada 11 murid yang tidak percaya dan hatinya degil atau keras. Apa yang Yesus katakan? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara perhatikan, apa nggak keliru ini? Memberi tugas kepada 11 orang untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil itu. Siapa yang disuruh, siapa yang diberi tugas? Bukan cuma di satu kampung, satu kecamatan, atau satu provinsi, seluruh dunia. Kepada orang-orang yang gak percaya dan kepada orang-orang yang hatinya seperti itu. Ini mengagumkan sekali. Saudara, apa yang menyebabkan mereka tidak percaya? Apa yang menyebabkan mereka tetap keras hatinya? Ternyata motivasi mereka. Ada banyak catatan di jam-jam terakhir, bukan hari-hari terakhir, di jam-jam terakhir kehidupan mereka bersama Tuhan Yesus. Ada banyak catatan. Saudara boleh buka Matius pasal 27-28, saudara boleh buka Markus 16, saudara boleh lihat dalam Lukas pasal 24. Itu dicatat bagaimana mereka nggak percaya kepada apa yang mereka sudah dengar. Kan aneh. Lalu selama 3,5 tahun menjadi murid Yesus itu ngapain? Kalau sempat nanti terakhir kita balik lagi, tapi saya sampaikan, ternyata motivasi mereka, saya ulangi, motivasi mereka motivasi duniawi. Yang mana? Jadi selama mereka dimuridkan oleh Tuhan Yesus, walaupun tiap hari mereka mendengar Tuhan Yesus ngajar, tiap hari loh saudara, sampai hari Sabat pun di sekolahnya Tuhan Yesus buka, sehingga orang-orang Farisi, imam-imam marah. Kamu nggak tahu adat, kamu melanggar hukum Musa, ini hari Sabat, kenapa kamu masih ngajar? Bayangkan. Jadi sekolahnya Tuhan Yesus nggak ada liburnya. Tuhan Yesus nggak pernah cari pengganti guru yang lain, barang 2-3 jam untuk minta siapa mengajar. Tidak, semuanya ditangani sendiri oleh Tuhan Yesus. Tapi itu mereka bisa seperti itu. Nah, motivasi ini, apa motivasinya? Mereka ingin Tuhan Yesus jadi raja atas mereka, sehingga mereka bebas dari penjajahan Romawi. Dan gak cuma itu, mereka merasa, weh, nanti kalau pemerintahan baru di Israel ini dan kita punya raja baru, yaitu Yesus Tuhan, kita masing-masing akan duduk sebagai menteri-menterinya. Itu motivasi yang ada di hidup mereka. Maka itu mereka kecewa.
Ketika Tuhan Yesus mati, wow, langsung habis harapan mereka. Nah, ini yang salah dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Sudah jelas ya. Nah, Markus 16 yang baru kita baca tadi, sampai mereka melihat langsung. Nah, karena motivasi mereka, ya saya ulangi, karena motivasi mereka, saudara, karena motivasi mereka yang salah, yaitu motivasi duniawi. Menjadi murid Tuhan Yesus ternyata bayangan mereka, wih hebat, nanti kita akan jadi orang-orang kepercayaan, menteri-menteri di pemerintahan yang baru. Kalau Yesus berhasil menaklukkan kembali kerajaan Roma dan kita punya pemerintahan baru, maka itu waktu Tuhan Yesus disalib, kurang ajarnya para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang lain minta kepada Pilatus di ujung kepala salib Tuhan Yesus harus diberi nama, karena biasanya dalam kerajaan Roma orang yang dihukum mati dengan salib itu namanya nama ejekan yang dipakai. Nah, ketika mereka minta supaya Pilatus menuliskan nama, masih ingat tulisan INRI? Itu ejekan habis. Inilah Yesus Kristus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Artinya apa? Katanya raja kalian kok mati? Itu kata INRI, ejekan betul. Raja kok matinya disalib, siapa mau percaya? Karena yang disalib itu hanya orang-orang penjahat tingkat tinggi. Lihat ini rajamu. Nah, itu gara-gara 12 orang ini. Ternyata selama mereka jadi murid Tuhan Yesus, mereka itu menyiarkan kemana-mana. Tunggu ya, nanti kalian akan punya raja baru, nanti kita akan merdeka. Tunggu aja, tunggu. Itu tersiar. Menyedihkan sekali. Maka itu penting, saudara, dalam kehidupan kita, apa motivasi kita mengikut dan belajar dengan Tuhan Yesus. Ya, ini dua hal yang salah. Baik, kita sekarang melihat kitab Kejadian. Guten Morgen, Frankfurt. Ya, dari Frankfurt sudah gabung juga. Morgen sore. Ya, udah. Kejadian pasal 12. Saya akan baca Kejadian 12. Ini bukti bahwa Lot itu selalu bersama-sama dengan Abraham. Ayat yang keempat, Kejadian 12. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari situ. Nah, Lot bersama-sama. Ayat 5, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka diarang. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Oke, jadi Lot sudah bersama-sama. Nah, saudara, saya akan baca terus satu terjemahan ajaan, ayat 7 sampai ayat 9, untuk melihat bagaimana cara hidup Abraham. Ya. Ketika itu, ayat 6 mulai ya, saya baca ayat 6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Ya, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya.
Kemudian Abram pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Babel. Ia memasang kemahnya dengan Bet-El di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Yahweh dan memanggil nama Yahweh. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Apa yang kita mau pelajari dari kisah ini? Nah, betapa hebatnya Bapa di surga menyertai Abram. Betapa hebatnya Yahweh Tuhan menampakkan diri di setiap tempat yang baru ketika rombongan Abram itu tiba. Dan ingat, pasti ada Lot di situ. Saya ulangi, pasti ada Lot di situ. Betul tidak? Nah, pertanyaannya, lalu Lot itu ngapain? Kan dia bersama-sama dengan omnya. Dia pasti tahu omnya ini sedang ngapain, membangun mezbah. Loh, kemana Lot selama itu? Ini pertanyaannya, saudara. Maka itu rajin berdoa, rajin belajar firman Tuhan dan sebagainya. Ternyata yang menentukan adalah motivasi kita. Apa motivasi kita di dalam berjalan bersama dengan Tuhan itu? Tiap hari loh, Lot melihat Abram omnya ini luar biasa dengan Tuhan hubungannya. Ya, lanjut. Pasal 13 ayat 1 masih ditulis hal yang sama. Pasal 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Lihat kalimat ini, dan Lot pun, ya, perhatikan kalimat ini, dan Lot pun ngapain? Bersama-sama dengan Abram. Jadi masih terus bersama-sama. Belum bisa, sudah sekian waktu mereka berjalan. Nah, sekarang motivasi yang kedua, hal yang kedua tentang Abram dan Lot kita ketahui mulai ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi stop, istirahat, jalan lagi dari tanah Negeb sampai dekat Bet-El, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Bet-El dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Yahweh. Sekali lagi, juga Lot. Ngapain? Yang ikut bersama-sama dengan Abram. Sudah berapa kali nih kita menemukan Lot bersama-sama dengan Abram, Lot bersama-sama dengan Abram. Dan kita sudah baca bagaimana Abram si ini dari Lot hidup dengan Yahweh Tuhan begitu dekat. Pertanyaan yang sama kita ulangi. Lalu apa yang Lot terima dan pelajari dari hidup omnya yang ngajak dia ini? Apa yang dia pelajari selama Lot berjalan dengan Abram, yang mana Abram itu begitu dekat dengan Tuhan? Saudara, ini yang membedakan. Maka itu kalau kita selalu bersama-sama,
dengan seseorang, walaupun orang itu hidupnya dekat dengan Tuhan, belum tentu orang itu akan sungguh-sungguh dengan Tuhan juga. Maka itu kenapa kalau kita membaca Injil Matius tentang kedatangan Tuhan Yesus, dikatakan ada 2 orang. Yang satu ya yang sama-sama menggiling gandum. 2 orang termasuk suami istri sama-sama. Kenapa yang satu ditinggal, satu diangkat? Kok bisa? Padahal sama-sama. Maka itu suami istri tidak jaminan. Dengarkan ini. Mu yang dimuridkan Tuhan Yesus saja bisa miring-miring, bisa bengkok-bengkok. Inilah yang kita harus pelajari. Saya ulangi lagi yang baru gabung supaya tahu. Petrus, Yudas, Thomas dan 12 yang semuanya itu dimuridkan oleh guru yang sama, dimentor, dibimbing oleh mentor yang sama, mendengar firman dengan yang sama dengan semua yang lain. Tapi mengapa penerimaan bisa beda sampai Yudas bisa bunuh diri? Maka itu masing-masing kita harus belajar tentang Abraham dan Lot ini, yang selalu bersama-sama bisa beda arahnya. Kembali ke pasal 13 kitab Kejadian, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Saya ulangi lagi ya, ayat kelima Kejadian 13. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ya, ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Saya tidak tahu apakah seseorang yang ikut Zoom belajar bersama saya masih ingat, salah satu yang dibenci oleh iblis adalah kesatuan. Saya ulangi, salah satu yang dibenci oleh iblis adalah kesatuan. Iblis selalu ingin memecah belah, baik memecah belah rumah tangga, baik memecah belah gereja. Pokoknya iblis nggak mau ada persatuan, sebab persatuan itu kekuatannya luar biasa. Nah, akhirnya harus berpisah Abraham dan Lot, sebab mereka tidak dapat diam bersama-sama. Puji Tuhan, Inobonto hadir, Komaks keluarga, puji Tuhan. Nah, saudara, itu yang kita harus hati-hati. Ada komen bagus di Facebook. Apakah yang akan terjadi dengan kami di akhir zaman ini? Tuhan Yesus tolong kami. Bahkan murid Tuhan Yesus saja ada yang gagal. Betul saudara, mengerikan sekali. Maka itu mulai hari ini, ayo saudara, kita selalu periksa hati kita. Setelah mereka tidak bisa bersama-sama, ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8. Lihat, harusnya yang muda yang harus hormati yang tua, tapi kali ini tidak. Abraham berkata begini, karena itu terjadilah perkelahian. Maka berkatalah Abraham kepada Lot. Abrahamnya yang ngalah. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, sebab kita ini saudara.
Puji Tuhan, Salatiga hadir. Ya, ada Nathan, Immanuel, ada Filemon di Salatiga juga. Ini dari Pesat Filemon. Ya. Bukankah ini loh kerabat dari saudara, anggota keluarga bisa berpisah? Ya, ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Roh Kudus tolong kami untuk kami belajar antara Abraham dengan Lot dalam nama Yesus. Saudara, kita akan membaca ayat 10. Inilah yang tersimpan di hati Lot. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Yahweh, seperti tanah Mesir. Nah, perhatikan cara Lot melihat dunia ini. Kalau sampai dia berkata seperti taman Eden, taman Yahweh, tapi seperti Mesir juga, tanah Mesir. Nah, ini dua keadaan yang selalu bermusuhan. Saudara, dalam perjanjian lama, kalau ada kata Mesir, itu menunjukkan lambang dunia. Karena zaman itu Mesir itu wow, negara yang sangat maju di daerah Timur Tengah. Waktu itu jaya sekali. Tapi Lot menyamakan antara dunia dengan taman Tuhan, dengan surga. Nah, ini yang berbahaya. Ketika kita tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan setan, antara surga dengan dunia, ketika kita tidak bisa membedakan, disitulah kejatuhan dimulai. Harus ada pemisahan yang tegas. Harus, tidak bisa tidak. Saudara, ini hal yang luar biasa dalam kehidupan kita bisa salah. Kalau mata kita tidak bisa membedakan yang jelas, mana yang Tuhan, surga, mana yang duniawi. Berhati-hati dalam hidup ini. Saya ulangi lagi ayat 9, ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Yahweh, tapi juga seperti tanah Mesir, sampai ke Soar, jauh luas. Hal itu terjadi sebelum Yahweh memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi waktu itu masih aman semuanya. Sebab itu, nah, mulai di sini. Maka itu saudara, dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, Matius 6:24, pisahkan antara Tuhan dengan uang. Pisahkan. Lagi sekali Matius 6:24, pisahkan. Saudara dan saya tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Yesus Tuhan dan uang. Nggak bisa, nggak usah dibaca. Kembali aja ke Kejadian Matius 6 ayat 24-nya, saudara catat nanti. Kembalian ke Kejadian pasal 13 ini, ya, ayat yang ke-10. Saudara, jadi nggak main-main. Hati-hati. Minggu yang lalu, saya lupa kalau nggak Jumat atau Sabtu, ketika ada berita bahwa di Papua peningkatan COVID yang positif sampai 1.700. Waduh, saya banyak ditanya orang. Kami yang di Papua itu aman-aman saja, nggak sampai dengar yang meledak seperti itu. Nah, maaf ya saudara, sampai Menteri Sosial kita bisa ketangkap
Masih ingat? Ditangkap KPK, politik atau tidak bukan urusan. Nah, karena pemerintah maksudnya baik, ya, saya ulangi, pemerintah yang maksudnya baik menyediakan dana berapa ratus triliun untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, gara-gara ada dana sebanyak itu, tidak sedikit di beberapa daerah, di beberapa rumah sakit, orang yang meninggal bukan karena COVID diharuskan, maaf ini, ya tidak semuanya. Sampai keluarga dipaksa tanda tangan, ini karena COVID. No, ya bingung. Kenapa? Ada uang di situ. Satu pemakaman jenazah yang korban COVID itu pemerintah mengeluarkan dana sekian puluh juta. Satu orang kena COVID, sekian ratus juta pembiayaan di rumah sakit. Nah, itu bisnis. Maaf, dibisniskan. Maka itu ketika angka 1.700 di Papua, saya ditanya, bingung juga, di Papua yang mana? Apalagi ada 2 provinsi. Ada memang kasus-kasus positif ada, tapi nggak tahu angka 1.700 itu keluar dari mana. Maaf sudah, itu loh jahatnya uang. Ngeri sekali. Dengan uang ini setan bekerja luar biasa. Lihat, uang paling aman itu sembunyi di balik kedok agama. Lihat yang terjadi berapa hari ini di Indonesia. Woi, dengan memakai kedok agama, uang itu wah luar biasa. Ngeri sudah. Oke, kembalian Kejadian 13 ayat yang ke-11. Kita harus hati-hati dengan uang ini. Sebab Lot memilih baginya. Betul, uang bisa mengubah hati. Betul, Pak Filipus. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Yahweh. Terus ayat 14. Saudara lihat, Tuhan tolong kami. Setelah 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Yahweh kepada Abram, apa arti hal ini? Kalau ada orang-orang yang hidup secara duniawi, ternyata itu berbahaya buat kita yang hidup secara rohani. Akhirnya berisah. Memang gak bisa dipersatukan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Yahweh. Mari kita lihat hal yang sama. Yohanes 13-an, Yohanes pasal 13. Kita melihat ayat ini, ya. Ayat yang ke-31. Yohanes 13 ayat 31. Ada apa? Setelah Lot berpisah dengan Abram, Tuhan berfirman, Yahweh berfirman. Nah, ternyata ini yang sama terjadi di Perjanjian Baru dalam hidup Tuhan Yesus. Sesudah Yudas pergi, semua terjemahan lama, sesudah Yudas keluar, MILT, kemudian setelah Yudas keluar,
semuanya sel bir juga Yudas keluar. Berkatalah Yesus setelah Yudas pergi. Berkatalah Yesus. Sekarang, wah, kata sekarang ini tegas. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan. Terus, dan Tuhan dipermuliakan di dalam Yesus. Saudara, mari kita lihat. Berarti selama masih ada roh Yudas, bukan Yudasnya loh ya, rohnya. Selama masih ada roh Yudas, bagaimanapun Tuhan Yesus tidak bisa dipermuliakan. Saya harap semua yang bergabung di Zoom, Instagram, Facebook, termasuk rekaman audio ini, tolong catat. Kerusakan terbesar di dalam pelayanan, kerusakan terbesar di dalam gereja, itu penyebabnya kalau ada roh Yudas, roh mata duitan, roh pengkhianat, roh iri hati. Itu rohnya Yudas. Bukan Yudasnya, Yudasnya sudah tidak ada, tapi roh ini. Saudara perhatikan, 99% kalau ada berkata yayasan, pelayanan ribut, gereja bertengkar, itu pasti karena ada uang di situ yang jadi masalah. Aset, uang, itu. Maka itu selama hati kita masih melekat dengan uang, ingat kita perlu uang. Tapi selama hati kita masih melekat dengan uang, percayalah Tuhan Yesus tidak bisa dipermuliakan. Tidak bisa. Tunggu Yudasnya pergi. Mari kita periksa hati kita. Saya ulangi, kita perlu uang untuk hidup. Bahaya sekali kalau ada orang yang mata duitan. Ngeri saudara. Maka rusak pelayanan, bahkan keluarga pun rusak. Pakai zoomnya Kompas ya, Ceki. Oke. Nah, kembali ke Kejadian 13. Apa firman Tuhan kepada Abraham setelah Lot berpisah? Jadi selama ada Lot, firman ini belum bisa sampai kepada Abraham, ya. Kejadian 13 ayat 14 saya ulangi. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Yahweh kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Suruh lihat. Terus, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Wih, luar biasa. Ada komen di Facebook, selama hati masih melekat pada uang, mata duitan, Tuhan Yesus tidak bisa dipermuliakan, rusak pelayanan. Bahkan keluarga pun rusak. Roh Kudus tolong kami, anakmu, untuk bisa hidup berkenan kepadamu. Puji Tuhan. Ngeri saudara. Terus ayat 16 Kejadian 13. Dan aku akan menjadikan keturunanmu. Ini loh, saudara perhatikan firman ini. Selama ada Lot, firman ini gak keluar dari Bapa di surga. Tapi setelah Lot bisa, firman ini datang. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga.
Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman ini. Mengapa kalau Tuhan bisa berfirman, keturunanmu seperti debu tanah, bukan cuma seperti pasir. Beda. Kalau pasir itu jauh lebih sedikit daripada debu. Betul tidak? Pasir masih kelihatan butirannya, debu itu halus. Oke, ada komen lagi di Facebook. Itulah kalau uang sudah mengatur hidup kita, karena sudah menjadi hamba uang. Betul. Saya ulangi lagi, mengapa Yahweh Tuhan memberikan ilustrasi Abraham, keturunan bukan seperti debu tanah banyaknya. Saudara masih ingat ayat 15-nya? Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, seluruh negeri yang kau lihat itu, cuma ada satu di antara dua. Pram, senang Koden kamu gabung, sudah pindah ke Tawangmangu Pram ya. Ini hamba Tuhan yang hebat, sudah mapan di Jakarta. Roh Kudus nuntun untuk pindah ke lereng Gunung Lawu di Jawa Timur. Pak Pramono Limanto, kamu seperti Abraham, Pram, mengikuti jalan Tuhan. Oke, ingat loh, cuma ada satu di antara dua. Waktu Abraham dan Lot harus berpisah, memilihnya satu di antara dua. Lot memilih, ya perhatikan, tanah yang subur, lembah Yordan yang banyak airnya. Tapi karena Abraham, di Candi Cetro ya, puji Tuhan Abraham sudah pindah. Tapi Abraham melihat yang sebaliknya. Kan dikatakan begitu, berlawanan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan, Lot. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Jadi cuma ada satu di antara dua pilihannya itu. Nah, karena Lot memilih yang subur, tanahnya subur, banyak airnya, maka Abraham mau tidak mau milih sisanya. Dan sisanya itu padang tandus, debu, nggak ada yang subur. Saudara perhatikan, jadi sepanjang Abraham melihat ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan, hanya melihat debu, nggak melihat yang lain. Renungkan firman ini saudara, ini sangat dahsyat. Seandainya begini loh maksud saya, seandainya yang dilihat Abraham batu-batu semuanya, maka Tuhan berkata gini, Abraham, nanti keturunanmu banyaknya seperti batu-batu itu, karena yang dilihat batu. Tapi karena Abraham melihat debu di mana-mana, ngerti maksud saya? Wih saudara, maka itu jaga mata kita, jaga hati kita. Waktunya sudah nggak panjang lagi untuk membahas lebih jauh. Nanti saudara baca sampai Sodom Gomora dihancurkan. Akhirnya yang seperti lembah Yordan habis karena hukuman itu. Tapi apa yang dilihat Abraham, debu semuanya, ada sampai hari ini. Bukankah saudara dan saya juga keturunan Abraham? Ini. Nah, saya lanjutkan ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Yahweh. Ini loh kebiasaan Abraham, selalu membangun mezbah di setiap tempat yang baru di mana Tuhan
memimpin dia. Ada yang komen, puji Tuhan dalam bacaan saya jadi mengerti. Begitu. Maka itu kalau Tuhan menuntun saudara dan saya melihat tempat yang aduh, apaan ini? Jangan ngomel, nikmati. Nikmati. Maka kita akan dapat sesuatu yang luar biasa. Pemisahan-pemisahan dalam hidup kita, ini komen di Facebook. Pemisahan-pemisahan dalam hidup kita akan selamanya terjadi. Betul. Kalau kehendak Papa, kita jangan takut. Karena jalan Papa berbeda dengan jalan kita. Rencananya beda dengan rencana kita. Immanuel, dia beserta kita. Puji Tuhan. Hamba Tuhan Pak Pramono Limanto melihat kemegahan Jakarta dikalahkan oleh melihat sebuah dusun di lereng Gunung Lawu sehingga pindah ke sana. Nah, saya nggak tahu hari-hari ini saudara sedang melihat apa dalam hidup. Kalau Tuhan memimpin saudara untuk melihat sesuatu, walaupun mata ini apaan itu, jangan takut, ikuti dulu jalan Tuhan. Nah, saudara, mungkin saudara berkata, kan orang Yahudi sedikit sekali di dunia yang asli Israel. Betul. Tapi kita lihat, baca Galatia 3 ayat 29. Coba lihat Galatia 3 ayat 29. Wih, ini luar biasa saudara, apa yang Tuhan janjikan untuk kita. Ya, Galatia 3 ayat 29. Nah, kalau kita lihat ayat ini, banyak sekali keturunan Abraham. Ya, Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, betul toh? Kita kan milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang dan berhak menerima janji Tuhan. Nah, kalau lihat begini, banyak keturunan Abraham. Di antaranya adalah kita ini yang percaya kepada Dia dan yang menjadi milik Kristus dan juga berhak menerima janji-janji Tuhan. Nah, saudara, Abraham ini hidupnya lanjut terus, sangat percaya kepada Tuhan. Tapi Lot makin jauh dari Tuhan. Dan buktinya, maaf tidak mengatakan tentang istri Lot, tapi terbukti. Ingat matinya istri Lot menjadi garam. Karena apa? Tuhan melarang jangan noleh. Nah, ini loh yang dikatakan Tuhan Yesus, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Masih ingat ya? Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Lot sudah keluar jauh dari lembah Yordan, dari Sodom dan Gomora, tapi hartanya masih ketinggalan. Maka itu istri Lot noleh. Maaf ya, jangan ada yang marah, khususnya Ibu Agatha nggak boleh marah. Saudara, antara laki dan perempuan, suami dan istri, maaf ya, maaf, ini yang menulis di Alkitab. Antara suami dan istri, siapa yang lebih banyak sering khawatir tentang uang? Jangan marah ya, saya ngomong ini. Oh, seharusnya yang cowok jangan ikut jawab. Enak aja Bu Agatha bilang suami. Ayo, kalau enggak kita keroyok aja Ibu Agatha ini. Saudara, inilah fakta. Secara fisik, betul yang mana? Suami atau istri? Ayo, secara fisik mereka sudah keluar dari Sodom. Suami lagi. Ntar kita keroyok Ibu Agatha, oke? Secara fisik mereka sudah keluar dari Sodom. Tapi
hati istri Lot masih ketinggalan. Maka itu dia nggak tahan. Mungkin ingat kalungnya yang 2 kilo, mungkin ingat gelangnya yang 1 kilo, mungkin ingat berliannya sekian banyak. Aduh, nggak sempat bawa tadi. Saya bisa bayangkan ya, pasti istri Lot itu marah-marah kepada Lot. Kamu sih, aku saya bilang suruh bawa, kamu nggak mau bawa. Nah, maaf, biasanya itu. Saudara, maka itu hati-hati. Hati-hati dengan itu. Oke, ayat yang terakhir. Ini tentang Abraham. Maka itu hati-hati dengan harta duniawi. Kita boleh punya, tidak apa-apa. Tapi hati kita nggak boleh lengket kepada harta itu. Udah? Kita buka ayat terakhir. Kejadian 18 ayat 1. Berarti istri tidak pelit, luar biasa. Betul, kok Filipus? Ya. Kejadian 18 ayat 1. Ini yang terakhir tentang Abraham. Aduh, luar biasa, saudara. Ayo kita belajar. Baik tentang Lot, kita harus hati-hati. Yang sama-sama dengan seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, tapi kok nggak ketularan, nggak terpengaruh. Sekarang Abraham ini hebat. Kemudian, loh, berarti istri itu pelit biasa ya, Kristo? Tanya Tante Agatha ya, Kristo, biar dia yang jawab. Papa nggak bisa jawab, oke? Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbanten di Mamre, ketika ia sedang duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Oh, saya suka mempelajari ayat ini, saudara. Siapa yang menampakkan diri kepada Abraham? Yahweh Tuhan. Ya, sudah, Filemon, gak usah ngajak perang ya. Saya ulangi, siapa yang menampakkan dirinya kepada Abraham? Yahweh Tuhan. Wih, luar biasa. Nah, sekarang kita lihat situasinya, saudara. Situasinya Abraham itu sedang apa? Ini loh yang kita mau belajar dari hidup seorang yang bernama Abraham, yang begitu dekat dengan Tuhan dan disayang oleh Tuhan. Maaf kalau masih ada di antara kita yang hidupnya agamawi, semua diatur secara ritual keagamaan, harus doa sekian jam, dari jam sekian sampai jam sekian, harus baca Alkitab sekian pasal sehari, harus begini, harus begitu. Maaf, hari ini harus berubah sama sekali. Jadi waktu Papa menampakkan diri kepada Abraham di bawah pohon tarbanten di Mamre, lihat, satu, cuacanya panas, betul, hari panas terik. Abraham duduk di pintu kemah. Ayo kita pelajari. Zaman itu kan belum ada listrik, jangan lagi AC, kipas angin aja nggak ada. Nah, pasti Abraham sedang kepanasan, duduk di pintu kemah, betul tidak? Nah, saudara, saya waktu jadi guru sekolah minggu, saya tuh nggak tahu, suatu hari saya tanya kepada murid-murid, anak-anak, menurut kalian Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Ayo, kalau saudara anak-anak sekolah minggu ditanya gitu, jawabannya apa? Ayo, saya tertawa jawaban anak-anak. Nggak ada seorang pun anak, cuma Ibu Agatha jawab kurus. Nggak bisa, Hosea ngawur aja. Anak-anak menjawab Opa Abraham itu gemuk. Saya tuh nggak ngerti, di benak anak-anak kok bisa membayangkan Opa Abraham itu gemuk. Ya, saya percaya, saya lebih percaya anak-anak daripada Ibu Agatha dan Hosea yang komen Abraham itu kurus. Saya nggak percaya, anak-anak lebih saya percayai. Nah, saudara bayangkan, orang gemuk, kepanasan, duduk di pintu rumah, ngadem, nyisis, betul nggak? Cari angin, kipas-kipas, pasti nggak pakai baju. Maaf saya ngomong begini, boleh nggak dibayangkan seperti itu? Tapi
Tapi Bapa di surga hadir menemui Abraham. Begitu dekatnya hubungan Tuhan dengan Abraham. Maka dalam pelajaran hari ini tentang Abraham dan Lot, kita milih yang mana yang kita harus contoh, harus ikuti. Yang mana? Ada komen. Selama mengikuti pelajaran yang disampaikan Pak Pendeta, saya sangat berterima kasih karena banyak hal yang baru buat saya. Kali ini motivasi apa hidup bersama Tuhan? Saya mau hati dan mata saya tertuju kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita rindukan kalau Yahweh Tuhan yang Maha Kudus bisa sedekat itu kepada Abraham. Awas Ju, kamu komentar apa itu? Kalau Abraham bisa begitu dekat kepada Yahweh Tuhan, sampai ketika Abraham santai, nggak sedang menyembah, nggak sedang berdoa, nggak sedang doa puasa, nggak sedang main kecapi, memuji Tuhan, enggak, sedang kepanasan, cari angin, Tuhan bisa hadir. Maka itu masa yang rajin doa, pagi doa puasa, Tuhan gak hadir-hadir. Jadi mulai hari ini saudara, mari kita hidup dengan hati yang benar, arah mata yang benar, melihat yang benar. Maka itu mari mulai hari ini kita akrab dengan Tuhan kita, sampai kita disebut jadi sahabatnya. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang tertulis di Alkitab tentang Abraham dan Lot. Ini pilihan kita, mau yang bagaimana. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita jadi pelaku firman. Amin.